Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Mas silakan dikit. Terima kasih. Ini benar dengan Mbak Leni? Iya Bu, saya yang kemarin menghubungi. Oh, ya. Bagaimana hari ini Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nampaknya Mbak Leni di sini ingin berkonsultasi ya dengan saya. Iya Bu, apa perlu waktu? Tentu sih selalu ada waktu untuk orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan saya. Mbak Leni ini yang sesuai ya? Iya, kebetulan saya baru selesai kedua. Asalnya dari mana Mbak? Asal saya Kebumen. Lalu di sini ngekos atau bagaimana? Ibu, jadi saya ngekos dari juga. Wah hebat sekali, masih semester 2 udah bisa kuliah sambil kerja ya Mbak. Alhamdulillah. Saya sangat senang dan kedatangan Mbak di sini. Apa sebelumnya Mbak ini sudah pernah melakukan proses konseling? Pernah Bu 1 kali. Ya, sebelum kita melakukan konseling, boleh saya jelaskan sedikit ya Mbak tentang konseling itu apa? Jadi konseling ini merupakan proses bantuan profesional dari konselor ke konseling agar si konseling ini bisa memecahkan masalahnya. Nah, dalam konseling ini kita didasarkan oleh asas-asas seperti asas kesetaraan, asas kemandirian, asas kerahasiaan, dan masih banyak lagi. Dan asas kerahasiaan ini akan menjamin semua data-data dan informasi yang dilalui agar tetap aman. Jadi Mbak ini tidak perlu takut ataupun khawatir jika nanti langsung kembali tersebar ya Mbak. Dan hari ini konseling kita kali ini yaitu dibatasi dalam waktu itu sekitar 45 menit, sehingga kita harus benar-benar memaksimalkan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Namun apabila nanti dalam sesi konseling ini ternyata masalah dari Mbak belum diselesaikan, maka kita bisa mengadakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Itu Mbak 2012 ya. Jadi tujuan konseling kita di sini yaitu saya bukan memberikan nasihat ataupun saran Mbak ya. Di sini saya hanya membantu Mbak Leli agar bisa menyelesaikan masalah dari Mbak Leli. Nah, apabila nanti ternyata Mbak Leli membutuhkan solusi ataupun nasihat ya dari saya, maka saya siap membantunya. Juga semua keputusan ada di Mbak Leli sendiri. Sekarang Mbak Leli sudah siap untuk melakukan proses konseling. Ya Bu, coba Mbak Leli bisa ceritakan hal apa yang sedang menurut Mbak Leli. Sebenarnya begini Bu, saya tuh lagi capek banget di jalan terus. Sekarang mengapa memang Mbak? Jadi sekarang kan panggilan puas dan itu banyak banget Bu, belum lagi saya tuh sambil kerja dan kerjanya juga malam, makanya saya kalau ngerjain tugas tuh seringnya malam Bu sambil lembur. Saya paham kondisi kamu. Tentunya ini sangat mengganggu ya Mbak. Iya Bu, sangat mengganggu, apalagi ini hal yang baru buat saya yang harus kuliah sambil kerja. Namanya sebelumnya memang jarang begadang gitu Mbak. Jarang banget Bu. Mbak Leli ini terganggu karena begadang terus untuk melaksanakan tugas gitu. Ya betul banget Bu, habis kerja harus lembur untuk tugas. Apa tidak bisa dikerjakan pada siang hari Mbak tugasnya? Susah sih Bu, soalnya kuliah dan juga ingin main terus sama-sama biar bersepanjang. Masih susah bagi waktu gitu ya Mbak. Lebih tepatnya begitu Bu. Lalu dari Mbak Leli sendiri itu kayaknya yang bagaimana Mbak? Saya pengennya begadang Bu, walaupun kerja harus lembur buat ngerjain tugas, tentunya tetap bisa main juga berbagai sama adik-adik gitu Bu. Jadi intinya Mbak Leli ini pengen gak begadang, tapi tidak bisa melakukan semua hal tersebut gitu. Benar Bu, dan saya bingung bagaimana caranya saya merasa kewalahan gitu. Saya sadar sih Bu, perilaku saya ini salah yang membuat saya jadi begadang terus. Makanya saya ingin bersuara ke Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi saya senang karena Mbak Leli ini telah menghindari perilaku tersebut dan memiliki keinginan berubah menjadi lebih baik. Kalau boleh tahu, biasanya saya Mbak Leli ini gimana Mbak? Biasanya kalau pagi saya kuliah, selesai kuliah, main sama temen dulu, terus pulangnya istirahat, dan langsung berangkat kerja. Kalau habis kerja, saya ngerjain tugas ini. Nah, saat istirahat itu benar-benar beristirahat atau Mbak Leli kegiatan lain gitu Mbak? Enggak sih Bu, biasanya sambil main sosmed. Kalau Mbak Leli siap, kita bisa mendiskusikan kira-kira hal apa saja yang bisa Mbak Leli lakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini akan membantu apabila Mbak Leli bisa dikasihkan Mbak Leli. Saya bisa untuk hanya fokus dengan beberapa hal Bu. Hal seperti apa misalnya Mbak? Dengan fokus kuliah dan kerja sehingga saya berhenti bermain atau bisa langsung melanjutkan tugas. Apa ada yang begitu keinginan dari Mbak Leli bisa dapat tercapai gitu Mbak?
Mungkin saya bisa lebih cepat dan tidak terlalu bertugas, tapi saya kesulitan untuk bermain dan keinginan saya juga terabaikan. Terus nggak balik kalau bisa untuk belajar, tetapi keinginan untuknya jadi terabaikan. Mungkin itu saat ini dan masalah untuk saya bisa tidur cepat dan bermain. Ya, saya tahu untuk sementara waktu mungkin Bali masih lebih baik. Nah, perasaan baik-baik saja ini akan sebanding dan kesulitan yang berjalan. Dulu sih dulu kalau saya pasti cukup kalau misalnya cuma udah tugas, ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita bisa ya Mbak untuk melihat beberapa ide baru yang bisa dicoba jika memang Bali ini tetap nyaman dengan keinginan Bali tersebut. Baik, itu kita coba nih. Mari kita mulai dengan memikirkan beberapa hal yang bisa Bali lakukan agar Bali ini tidak begadang tapi juga tetap sering main dengan teman. Mungkin saya cukup bisa membatasi waktu bermain dengan teman dan sosmed. Bali bilang ini baru waktu bermain, tapi kenapa ucapan dan perilaku Bali ini terlihat tidak yakin dengan ucapan Bali tersebut? Jadi saya ragu jika harus membatasi waktu karena khawatir akan kebablasan. Coba Mbak Lili mungkin bisa menunjukkan kira-kira sesuatu apa yang bisa Mbak Lili lakukan agar tidak kebablasan dalam bermain. Dengan membuat kamunya kan itu seperti apa? Ya, membuatnya itu membantu. Lalu bagaimana dengan beberapa hal untuk membantu Mbak Lili dalam mengerjakan tugas? Selama mengatasi waktu main, saya bisa menyelesaikan tugas di hari weekend dan sehari-hari atau mencoba tugas dan teman sudah punya waktu. Jadi sekarang kita sudah punya beberapa ide ya Mbak. Apa Mbak Lili bisa mencoba salah satu dari ide tersebut? Sepertinya saya bisa mencoba semuanya. Mencoba mengerjakan tugas sehari dan weekend, juga membuat pengingat untuk membuat sesuatu dan bermain. Kapan Mbak Lili ingin mencobanya? Hari ini saya bisa mencobanya. Bagus sekali, ceritanya baik. Apa Mbak Lili bersedia jika membuat kesepakatan di antara kita? Tentu, nah, coba ya. Silakan Mbak Lili menulis rencana kerjaan yang akan dilakukan dan tanda tangan. Sudah yuk. Nah, dengan ini yang lebih baik jika kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya dan kita lanjut dari rencana kamu. Bagaimana? Iya Bu, mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan. Baiklah, semoga Mbak Lili bisa konsisten ya dengan rencana kerjaan ini. Saya yakin sekali bahwa Mbak Lili pasti bisa untuk melakukan tugas itu juga. Amin. Oke. Dan karena pertemuan kita dibatasi oleh waktu, jadi pertemuan kali ini kita akhiri ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya. Saya jadi tahu apa yang bisa saya lakukan. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Jadi ya Mbak, terima kasih Bu. Sama-sama.